Sebuah keluarga yang baru-baru ini menjadi Kristen diusir dari desa mereka setelah mereka berdiri teguh dalam iman mereka dan menolak untuk menarik kembali. Saudara-saudari yang dikasih Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasih Yesus dan yang dikasih, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Aris Lubis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya nonton sebuah video. Ya, dalam video tersebut ada satu keluarga yang masuk Kristen tapi diusir oleh warga dan juga disidang di kepala desa. Dan kepala desa mengatakan kalau dia tidak kembali lagi ke agamanya yang lama, maka mereka akan diusir di kampung itu, bahkan dibunuh. Ya, mari kita saksikan video ini. Sebelumnya kita doa. Tuhan Yesus, urapi lidah hamba-Mu supaya video ini bukan membuat kami makin takut, tapi membuat kami makin berani dan berjaga-jaga, supaya kami cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Roh Kudus, ambil alih lidah hamba-Mu supaya tidak menghujat, menista, menghina, tapi menyampaikan fakta dan data semuanya, sehingga apa yang kami tayangkan ini mendorong kami, memotivasi kami untuk lebih lagi banyak doa puasa, minta urapan, supaya hidup kami memiliki kuasa, berdampak, berimpact kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini kita saksikan videonya ya. Sebuah keluarga yang baru-baru ini menjadi Kristen diusir dari desa mereka di India tahun ini setelah mereka berdiri teguh dalam iman mereka dan menolak untuk menarik kembali. Jaga Padiami dan istrinya menerima Kristus pada bulan Desember setelah mendengar Injil ketika kelompok orang Kristen mengunjungi desa asal mereka di Kambawada, India. Tetapi pada bulan Januari, mereka dipanggil ke pertemuan desa dan diberitahu oleh kepala desa Koya Samad untuk meninggalkan iman Kristen mereka. Keduanya menolak menurut laporan International Christian Concert. Penduduk kemudian mulai mengganggu pasangan itu, dan Samad memberi mereka tambahan waktu 5 hari untuk menarik kembali keyakinan mereka atau menghadapi pengusiran dari desa. Setelah 5 hari, pasangan itu dipanggil ke pertemuan desa, di mana Padiami memberitahu Samad dan penduduk desa lainnya, meskipun Anda akan mengusir saya dari desa, saya tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Tanggapan ini membuat marah penduduk desa setempat yang menggeledah rumah Padiami. Barang-barang mereka dibuang ke jalan dan rumah mereka dikunci. Mereka kemudian diusir dari desa. Pasangan itu diberitahu bahwa mereka akan dibunuh jika mereka kembali, kecuali mereka menyangkal agama Kristen, lapor ICC. India berada di peringkat nomor 10 pada laporan Open Doors 2021 tentang 50 negara di mana paling sulit untuk mengikuti Yesus. Ekstremis Hindu percaya bahwa semua orang India harus beragama Hindu dan bahwa negara itu harus menyingkirkan agama Kristen, kata laporan itu. Mereka menggunakan kekerasan ekstensif untuk mencapai tujuan ini, khususnya menargetkan orang Kristen dari latar belakang Hindu. Umat Kristen dituduh mengikuti kepercayaan asing dan disalahkan atas nasib buruk di komunitas mereka. Umat Kristen sering diserang secara fisik dan terkadang dibunuh, serta dibawa tekanan terus-menerus dari keluarga dan komunitas mereka untuk kembali ke Hindu, kata laporan itu. Jika mereka tidak pindah agama kembali, mereka mungkin diboikot oleh komunitas mereka dengan efek yang mengharuskan pada kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan, kata laporan Open Doors. Banyak orang percaya terisolasi dan tidak mengenal orang Kristen lainnya. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video di mana seorang
keluarga ya masuk Kristen atau ikut Yesus dan mereka diusir oleh warga atau oleh orang-orang yang ada di desa tersebut, bahkan disidang di kepala desa ya, sehingga mereka diancam akan dibunuh kalau mereka tidak kembali ke agama yang lama ya. Ini kejadiannya yang saya tahu ya, ini di Kambawa ya. Kambawa ini daerah bagian di India sana lah ya. Jadi di sana juga ternyata orang Kristen banyak yang diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh ya. Oleh karena itu saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan ya. Alkitab bilang begini ya, pikulah salib yang kupasang kepadamu. Alkitab bilang pikulah salib ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus pikul salib. Dan Yesus sendiri berkata begini, Alkitab katakan di dalam Yohanes 16 ayat 33, semua ini kukatakan kepadamu, semua ini kukatakan kepadamu ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sudah beritahu kepada kita ya. Jadi dia bukan kasih janji-janji yang muluk-muluk. Dia sudah kasih tahu bahwa kita akan menderita penganiayaan. Karena dia juga pernah berkata seorang murid tidak lebih dari gurunya. Artinya kalau gurunya dianiaya, kita juga ya kalau dianiaya ya mengucap syukur saja gitu ya. Percaya saya bahwa Tuhan pasti memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk tetap percaya kepada Dia. Kenapa? Karena ada di sini kata-kata Yesus yang memberikan jaminan, aku telah mengalahkan dunia. Kata Yohanes 16 ayat 33 bagian terakhir. Jadi sekalipun kita mungkin ya dicaci maki, dihina, disiksa, bahkan dibunuh, asal kita tetap setia kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Makanya Alkitab berkata di Matius 5, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Dan juga di ayat yang lain Yesus berkata, kalau kamu mengikut aku harus kamu pikul salib. Jadi salib kita itu berbeda-beda. Ada mungkin salib seseorang itu adalah di mana keluarganya menjauhi dia ketika dia ikut Yesus. Salib yang lain lagi mungkin di tempat pekerjaannya dia dikucilkan karena ikut Yesus. Salib yang lain lagi mungkin istrinya harus meninggalkan dia karena dia ikut Yesus. Mungkin suaminya meninggalkan dia karena ikut Yesus. Di salib yang lain mungkin ada keluarganya ya yang membenci dia karena dia ikut Yesus. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk ikut Tuhan. Dan bahkan kita terus memberitakan Injil. Siap atau siap waktunya kita tetap beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa. Saudara, inilah yang kami lakukan selain pelayanan-pelayanan di Jakarta, anak jalanan, terus pelayanan orang-orang Islam, terus kita juga ini pelayanan di pedalaman-pedalaman ya. Saya akan kasih tahu sama saudara ya di daerah mana ini ya. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Kita sekarang sudah tiba di daerah Kabupaten Mampawai, Kecamatan Anjungan ya. Ini masuk wilayah Kalbar atau ini Kabupaten Mampawai ya. Di sini saudara, Anjungan ini di kecamatannya dari Pontianak itu saya lupa ya 7 jam atau 8 jam kemarin ya. Baru kita masuk ke dalam lagi. Dari kecamatan ini ke dalam jalannya hancur ya. Hancur, kami sempat di sana tengah malam tuh kepater ya. Kepater ya. Kita lihat ya, coba ya. Kita lihat terus ya. Naik mobil kalau nggak salah ya. Nah ini. Ini kepater saudara. Tengah malam ini saudara. Kepater. Jadi judulnya Pelayanan Resuli LBS Kabupaten Landak Anjungan Dusun Bobor Pontianak Kalimantan Barat, mobil mogok di hutan ya, itu judulnya ya.
Sabar ya, kita tunggu ya bagaimana perjuangan kita melayani jiwa-jiwa ya. Di deskripsi banyak pelayan-pelayan kita, orang-orang yang murtadin ya. Berisik. Paten ini gimana? Oh, becik sih. Ini saudara, waktu ini kurang lebih jam 8 malam ya. Itu lihat daerahnya begini. Gimana ini? Tapi dalam keras nggak apa-apa. Keras ya batu pak. Keras. Oh batu pak, batu. Kok mati? Sempat mati mobil ya. Oh ini batu pak. Sempat mati mobil ya. Dalam nama Yesus. Jalan yang bagus. Batu semua itu. Ini kebetulan kalau nggak salah metik, jadi agak masalah ya. Jangan nepi sana, tengahnya ini ya pak. Tengah aja pak. Tengah. Tengah. Puji Tuhan saudara, haleluya. Selamat ya, Wah, kotor ini. selamat ya. Ya kotor nggak apa-apa ya, yang penting selamat ya kan. Gila ini paling Kita percepat ya sampai ke wilayahnya ya. Ini nih. Ini mau masuk ke wilayahnya. Itu di rumah itu bisa kali no. Itu apa itu? Itu warung. Bisa juga numpang dulu boleh. Coba lihat tuh. Coba pijat pak, pijat. Oh, Keras. tapi di situnya. Cuma ini pak. Nih. Tapi keras. Itu situnya. Inilah perjuangan kalau kita mengasihi jiwa-jiwa saudara. Kita harus layani jiwa-jiwa dalam situasi kondisi apapun. Kita siap sedia memberitakan Injil ya. Dan kebetulan di tempat kita ini mau khotbah, di sananya ada itu seperti sekelompok orang kayak mabuk-mabuk ya, minuman keras. Iya ini lumpur semua. Nah, Enggak, dia bisa harus tancap gas pak. Tapi pas digas nanti di sininya. kita percepat ya. Nah ini, kepater saudara, kepater lagi nih mau masuknya. Kepater lagi mau masuknya. Ah, disinilah pelayanan. Ini saudara, gereja tapi rumah. Di luarnya ini hutan-hutan. Nah, kita buat tenda ya. Nah, nanti Anda lanjutin aja kalau mau lihat. Judulnya Pelayanan di Selubis, LBS, Kabupaten Landa, Anjungan, Dusun Bobor, Pontianak, Kalimantan Barat ya. Mobil mogok di hutan. Tuhan Yesus urapi kami supaya kami tetap cinta Tuhan, melayani Tuhan, tidak akan pernah bosan, tidak jenuh dalam situasi kondisi apapun, tantangan apapun. Kami terus setia kepada Yesus, melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan Allah yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya.